Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para ikhwan maupun akhwat pemirsa media SMA Tanwir Mamuju. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini media SMA Tanwir Mamuju memiliki gebrakan terbaru ya, dan juga acara yang sangat luar biasa, acara perdana, segmen perdana, yaitu podcast ya, dengan judul Podcast Bareng Kita, ngaji santai, ngobrol santai seputar pondok pesantren. Jadi di podcast kali ini kita akan berbicara terkait tentang kehidupan di pondok pesantren itu seperti apa sih ya. Kalau misalkan ini sukses, podcast perdana kita ini sukses, maka insya Allah kita akan membuat episode selanjutnya. Dan tentunya bukan hanya kita membicarakan kegiatan pondok pesantren saja, tetapi kita akan berbicara banyak hal ya terkait isu-isu yang ada tentunya. Baiklah, karena ini adalah episode pertama, ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya di sini atas nama Aries Fauzan Najibkah, selaku pembina MBS At-Tanwir Mamuju dan juga guru di SMA At-Tanwir Mamuju. Nah, di sini telah hadir bersama kita salah satu santri yang bisa dikatakan berprestasi, santri yang sangat luar biasa, banyak prestasinya, panutan, idola para semua santri. Ya, yaitu langsung saja santri ini juga adalah salah satu anak murid saya juga di kelas 10 SMA. Baiklah, langsung saja silakan memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Saya berasal asli dari Mamuju. Sekarang saya tinggalnya di Tambi. Dan sekarang saya adalah santri MBS At-Tanwir Mamuju dan juga menduduki kelas 10 SMA. Dan juga di tahun ini ialah tahun keempat saya pondok di MBS At-Tanwir Mamuju. Wah, luar biasa. Jadi Ananda Fadil ini sudah 4 tahun ya di MBS At-Tanwir Mamuju Mondok. Bayangkan, dari setelah lulus SD ya, dari SMP sampai sekarang SMA-nya lanjut juga di MBS. Nah, jadi Fadil ini, pemirsa sekalian, pertama kali menjadi santri baru itu pertama kali Ustadz juga masuk sebagai pembina dan pengajar di MBS At-Tanwir Mamuju. Kalau tidak salah di tahun 2022 ya. 2021. Iya, 2021 Fadil. 2021. Ya, ketika Fadil semester 2 di 2022 Ustadz baru masuk di bulan Januari kalau tidak salah pada saat itu. Oke, baik, langsung saja kita membahas tentang bagaimana kehidupan di dalam pondok pesantren itu. Ya, kan banyak ini pemirsa-pemirsa masyarakat sekalian, mungkin yang awam atau yang belum paham ya terkait tentang bagaimana sih kehidupan di pondok pesantren itu. Apakah di pondok pesantren itu otoriter, apakah kehidupannya keras, dan juga apakah di sana apalagi dipaksa dan sebagainya. Ya, apakah tidak ada kegiatan yang seru, monoton kegiatannya? Coba nanti kita berbincang bersama bersama dengan salah satu santri yang berprestasi juga ini, Fadil Muhammad. Ya, bagaimana kira-kira? Oke, sebelumnya Fadil, kira-kira nih, kamu pertama kali masuk ke pondok itu dipaksa atau keinginan sendiri? Coba bisa dijelaskan kepada teman-teman sekalian. Ini ya. Mungkin saya mulai dulu dari pertama kali saya itu ingin pondok saat kelas 5 SD. Ya. Nah, di mana pada saat itu ada satu sinetron yang dimana itu lagi laris banget sinetron itu, yaitu Kunanta. Oh, Kunanta ya, nama filmnya sinetron itu ya. Filmnya kemudian Pondok Pesantren Kunanta. Mungkin kalau ya angkatan saya itu rata-rata masuk pondok juga gara-gara itu. Karena memang film itu ya. Di dalam film itu ditampilkan kehidupan pondok itu kayak seru sekali begitu. Iya. Nah, jadi saya punya keinginan untuk
masuk ke pondok. Dan juga salah satu alasan saya karena saya tidak mau belajar matematika. Oh, jadi alasan utamanya Fadil Muhammad ini ingin masuk pondok dan tidak melanjutkan sekolah umum itu adalah tidak mau belajar matematika. Ya, betul. Wah, ini sangat penting untuk kita bahas ini. Ternyata bagaimana? Coba lanjutkan ceritanya. Nah, terus pada tahun 2021 itu saya lulus dari SD. Nah, jadi orang tua itu sangat sibuk cari sekolah. Iya, iya, benar. Nah, dia terus cari sekolah sampai saya masuk sekolah itu lambat. Yang Itu dimana faktornya kenapa tuh? Kok bisa lambat masuk SMP ya? Masuk ya, SMP ya? kurang tahu kalau faktor ya, karena yang ngurus orang tua. Iya, iya. Kata orang tua nggak usah dipikirin begitu. Nah, terus karena mungkin kelamaan nyarinya, akhirnya semua sekolah tutup. Kayak memang waktunya bulan 10 mana ada sekolah buka. Iya, iya, betul-betul. Nah, tapi entah kenapa MBS menerima pada saat itu. Iya, iya. Akhirnya saya masuk ke MBS, dan yang sambut saya pertama kali itu yang saya pertama kali datang ke pondok itu belum mondok, baru diwawancari Ustadz Wahyun. Oh, langsung mudir MBS. Ya. Ustadz Wahyun ya, Kiai Wahyun Mawardi. Ustadz Wahyun. Nah, setelah itu besoknya saya masuk pondok. Nah, setelah saya masuk pondok itu rasanya kayak deg-degan begitu. Kenapa tuh? Kok bisa deg-degan pertama Ya, kalinya? mungkin karena kelamaan di rumah ya, hampir 1,5 tahun. Kalau nggak salah pada saat itu pandemi COVID. Betul Ya, tidak? betul, Ya, betul. ya, benar-benar. Di Nah, kisaran tahun 2020 ya. 2020, 2020, ya, 2021. Pandemi COVID. Kemudian? Pada saat itu kan pas di rumah terus. Jadi akhirnya entah kenapa saya jadi introvert. Oh, iya, iya, iya. Jadi takut ketemu orang lah, pemalu dan segala macam. Nah, saya masuk ke pondok itu ketemu dengan teman-teman yang baru, apalagi kakak kelas yang besar-besar pada saat itu ya. Yang besar-besar badannya, yang mungkin Fadil pada saat itu masih kecil ya, Oh, iya. lulusan SD ya. Ya, masih SD masuk ke pondok. Iya, betul. Nah, setelah masuk asrama itu, kan di asrama saya itu santri baru semua. Tapi di dalam juga ada anak kelas SMA Ya. yang besar. Wah, saya lumayan takut juga. Iya, iya, iya. Ya. Tapi artinya di dalam kamar itu campur, bukan hanya SMP sendiri, tapi SMA juga ada ya, ya, dalam kamar tapi itu ya? isinya santri baru semua. Santri baru semua, ya, ya. Tapi walaupun badannya besar ya orangnya juga baik. Oh, baik-baik ya, Ya, tidak ada yang nakal-nakal ya. ya. Ya, betul. Jadi saya lumayan cepat untuk di pondok itu akrab sama yang lain. Ya. Dan apalagi pada saat masuk pondok itu bulan 10, itu tidak lama kemudian ada kegiatan itu hari santri. Oh, jadi ketika Fadil pertama kali masuk itu sudah ada kegiatan, Ya, yaitu apa? Hari santri. hari santri, yang dimana setelah upacara, seingat saya itu besoknya langsung kemah, ada perkemahan. Oh, ada perkemahan, ya, ya. Perkemahan di daerah Salupangi, saya lupa. Iya, ya. Jadi intinya yang membuat Fadil betah di pondok itu salah satunya adalah kegiatan itu ya. Kegiatan yang pertama hari santri, yang kedua adalah perkemahan. Ya, yang diadakan oleh Hizbul Waton. Hizbul Waton itu kalau pemirsa belum tahu itu kayak semacam pramuka ya. Di luar sana itu namanya pramuka, tapi kalau di Muhammadiyah sendiri itu namanya adalah Hizbul Waton. Ngomong-ngomong begini Fadil. Fadil ini sangat luar biasa. Ya, lulus SD sudah masuk pondok pesantren. Dulu Ustadz ketika mau masuk pondok pesantren itu setelah lulus SMP. Ya, bayangkan lulus SMP itu baru Ustadz berani ya meniatkan diri untuk masuk pesantren, dan itu pun Ustadz pada saat itu dipaksa oleh orang tua. Sedangkan Fadil luar biasa ya, ada keinginan sendiri tanpa keterpaksaan oleh orang tua, bahkan minta ya ke orang tuanya untuk dimasukkan pondok pesantren. Oke. Kemudian nih, kira-kira kegiatannya apa sih Fadil di pondok pesantren itu? Dari mungkin dari bangun tidur ya, dari bangun tidur itu ngapain aja. Kemudian mungkin dari sampai akhirnya pada waktu tidur itu apa sih kegiatannya? Dari subuh sampai dengan malam itu apa sih kegiatannya? Mungkin bisa Fadil jelaskan? Jadi kalau kegiatan itu ya mulai dari bangun tidur tuh sampai tidur lagi tuh lumayan padat. Ya, ya. Tapi padatnya juga enggak padat-padat bosenin begitu. Ya, ya. Nah, jadi mungkin yang paling berkesan itu bangun subuh. Ya, itu bagaimana itu bangun subuh? Jadi gini, pada saat di pondok jam-jam 4 itu ya, sekitaran jam 4 Ustadz sudah mulai bangunin santri. Nah, jadi kami mau jam 4 itu nggak langsung sholat. Itu ngapain dulu tuh jam 4? Kita disuruh dulu buat siap-siap.
Oh iya iya. Iya. Mandi dulu. Kan biasanya kalau hari Senin sampai Jumat itu kita sekolah. Ya. Jadi kita pada saat mandi langsung pakai seragam. Oh, jadi pembina membangunkan, Ya. kemudian langsung menggunakan seragam sekolah pada saat itu juga ya. Oh, luar biasa ini. Seragam sekolah, Ya. siapkan buku dan segala macam. Sehingga pas pagi jam sekolah itu habis sarapan langsung berangkat. Langsung berangkat. Jadi tidak usah lagi untuk mandi, tidak usah lagi Ya. siap-siap karena sudah memang memakai pakaian seragam pada saat itu juga ketika Ya. baru bangun itu ya. Kemudian lanjut lagi, Fadil. Terus setelah itu pakai semua sudah siap. Itu yang salah satu hal yang terkesan situ adalah mandi subuhnya. Woi, kenapa itu mandi subuh? Mandi Mungkin ini Fadil baru pertama kali ya mandi subuh di pondok ya. Mungkin Ya. sebelum pondok jarang ya mandi subuh ya. Iya. Mandi mungkin jam-jam berapa itu? Jam-jam 8. Jam-jam 8 ya, atau mungkin jam-jam 7 Jam sebelum 7. pergi sekolah waktunya SD ya. Tapi Ya. ini di pondok luar biasa. Ketika jam berapa? 4 ya? Jam 4. Jam 4 sudah langsung mandi. dibangunkan. Bangun langsung mandi. Langsung mandi, Itu persiapan. bagaimana itu? Jadi awal-awal itu rasanya, kenapa kayak begini nih? Iya, iya, iya. Kayak terlalu maksain begitu. Tapi ya mungkin ya kita sebagai santri nggak bisa ngapa-ngapain, ya ikut saja. Ya. Kalau pertama kali mandi itu ambil air, lama baku hadapan dengan air untuk bersihin karena takut Ya. dingin. Tapi ya lama kelamaan juga terbiasa. Terbiasa ya. Dan malahan itu jadi kayak merasa kalau nggak mandi subuh ada yang kurang. Karena sudah pertama karena keterpaksaan, dari keterpaksaan itu Ya. akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya setelah kebiasaan itu maka ada yang kurang dirasa kalau Ya. tidak mandi subuh ya. Ya, oke bagus. Kemudian Setelah mandi subuh itu persiapan, kita lanjut ke sholat tahajud berjamaah. sholat tahajud ya berjamaah ya. Setelah itu Itu ya lanjut sholat subuh. Nah, habis sholat subuh itu ada pelajaran yang namanya pelajaran pondok, Ustaz. oh ya ya. Jadi setelah sholat subuh langsung ada pelajaran pondok ya. Ya, pelajaran pondok, dan pelajaran pondok itu adalah salah satu pelajaran yang saya suka. Saya lebih suka daripada pelajaran sekolah. Oh, jadi Fadil ini lebih suka pelajaran pondok dibanding Ya. pelajaran sekolah karena di pelajaran sekolah itu ada matematikanya, betul tidak? Iya kan? Karena kan tadi awal mulanya ingin masuk pondok itu ingin menghindari pelajaran matematika. Ya. Ternyata ketika Ternyata masuk pondok masuk pondok ada ketemu lagi. lagi matematika. Ya, kemudian bisa diceritakan lagi Kemudian Fadil, pengalaman. ya mungkin karena saya terlalu suka dengan pelajaran pondok ya, seperti tafsir, fikih segala macam. Jadi masuknya itu mudah ke pikiran. Iya, iya, iya. Orang tua memang katakan kalau kamu suka sesuatu itu pelajari betul-betul karena lebih mudah masuk. Nah, saya fokus ke situ, Ya. Quran, hadis dan segala macam. Nah, setelah itu habis pelajaran kita sarapan jam 6 lah, kita sarapan. Sarapan jam 6 ya, sarapan Ya, pagi ya. Sarapan pagi. Dan pada saat jam 6.30 atau jam 7 lah, kami diarahkan untuk naik sholat sunnah duha. Oh, jadi setelah sarapan itu langsung seluruh santri itu naik ke atas masjid ya untuk Ya. melaksanakan sholat duha. Jadi tidak lagi mandi, tidak lagi siap-siap berpakaian seragam karena Ya. sudah pada saat bangun ketika subuh. Ya, jadi langsung sholat duha ya. Ya, Kemudian setelah itu sholat duha dilanjut dengan zikir pagi. zikir pagi. Wah, jadi ini zikir pagi ini pembiasaan yang sangat luar biasa pemirsa sekalian. Jadi di pondok pesantren itu, terutama di MBS At-Tanwir Mamuju ini mengadakan program yang mana program zikir pagi itu rutin ya, Ya, diadakan setiap hari. Pagi Ya. dan petang. Ya, kemudian Kemudian habis itu ya kita lanjut masuk ke pembelajaran sekolah. jadi Dari pembelajaran mulai- sekolah ya. Dari mulai jam 7.30 Ya. sampai asar. Sampai jam 3 kalau tidak salah ya. Ya, jam 3. Jam 3 kemudian persiapan Persiapan untuk sholat melaksanakan asar. sholat asar. Ya. Setelah itu kalau sore apa tuh kegiatannya? Kalau sore itu kadang kosong, kadang enggak gitu. Mungkin- Pelajaran pondok ada Ya, tidak? ada. Ya. Tapi enggak selalu dalam satu Selalu, minggu. ya, betul. Mungkin dalam satu minggu ada 2 pelajaran Ya. pondok dalam satu minggu di sore. Jadi di sore itu mungkin kegiatannya bisa berolahraga Ya, dan lain olahraga. sebagainya ya. Ya, jadi tidak melulu belajar, tidak Ya, ya, tapi betul. ada kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti contohnya olahraga tadi itu ya. Kemudian Fadil bagaimana? Lanjut lagi setelah itu? Setelah Mungkin itu di maghribnya ya. ya persiapan baru sholat maghrib.
habis sholat maghrib kita hafalan Hafalan ya, halako. halako, Ya, hafalan tahfidz Quran ya. Kemudian hafalan Quran. Setelah itu masuk sholat isya. Habis sholat isya makan makan malam. malam. Setelah itu ya persiapan langsung tidur. Oh, jadi tidurnya di awal ya. Ya, Jam berapa itu kalau boleh tahu Ustaz tidurnya? itu paling lambat itu tidurnya kita itu jam 9.30. 9.30 itu sudah wajib Sudah tidur. kosong semua Kosong dari semua. kegiatan. Karena mungkin kenapa bisa tidurnya cepat? Karena mungkin untuk bisa bangun ya Ya, di apa namanya di waktu subuh itu untuk melaksanakan sholat tahajud. Oke, jadi begitu pemirsa sekalian, ini kegiatan yang sangat seru sekali tentunya di pondok ya, yang dijelaskan oleh Ananda Fadel. Kira-kira betah tidak Fadel di MBS selama ya kegiatan itu berlangsung? kan selama kegiatan itu banyak kan belajar ya. Tapi di waktu-waktu kosong itu kita bisa tambal di waktu bosan itu dengan teman-teman. Oh iya iya iya. Jadi kita bisa lakukan hal yang random yang Iya, banyak iya. sekali lah, dan di mana itu tidak bisa dilupakan. Oke, kalau ini nih berbicara tentang teman-teman, kira-kira Fadel di MBS itu teman-temannya dari mana semua sih? Apakah dari Mamuju saja? Atau mungkin dari luar daerah Mamuju atau dari mana? Coba bisa Fadel ceritakan. Kalau pengalaman dari awal pondok ya, itu teman-teman ada dari Palu. Oh, dari Palu. Ah. Oh, luar biasa ya, pemirsa. Jadi santri MBS itu bukan hanya dari kota Mamuju saja, Ya, tetapi banyak dari daerah luar juga ya. Contohnya dari Palu, kemudian dari mana lagi? ada Pasangkayu, Ada dari Pasangkayu, dari Mateng, dari Mamuju Tengah ya, Mamuju Tengah. Topoyo, Tobada Ya. di situ ya. Kemudian Kaluku, Kaluku. Ada tidak dari luar daerah provinsi begitu? mungkin lu, Luwu, Sulawesi Selatan ya? ya, Sulawesi, ya, Iya, Selatan. Sulawesi Selatan, Luwu. Kalau saya ingat Ustadz itu ada juga pas kamu kelas 7 atau kelas 8 itu ada dari Kalimantan. Ingat tidak? Santriwati. Oh, Santriwati, Ya ya, kan? ya, Dari Kalimantan ada. Kalimantan. Ya, oke, ngomong-ngomong nih terkait tentang pembinanya. Kira-kira pembina di MBS itu seperti apa sih? Ustadz-ustadznya dan latar belakangnya dari mana aja? Fadel, coba Ya, bisa mungkin diceritakan. kalau Ustadz ya, Ustadz di sana itu kalau saya pikir pertama Ustadz itu kayak bosanin, kayak monoton. Monoton ya, ya, ya. Kayak- Pertamanya, Ya, pertamanya. sebelum masuk MBS. Terus MBS. Ya, Ustadz tapi itu kayak ketika sudah masuk ke pondok orang MBS, tua sekali begitu. jadi Saya pikir Ustadz begitu. itu bukan hanya sekedar mengajar, betul tidak? Tetapi Ustadz atau pembina di MBS itu bisa menjadi kakak, ya kan? Ya. Bisa menjadi saudara mungkin, atau bisa menjadi bapak, dan juga bisa menjadi ibu bahkan ya, pengganti orang tua kita kan, betul tidak Fadil? Ya, Bagaimana kalau itu? mungkin kalau lagi Ya. sakit lagi sifat keibuannya muncul. Iya, betul. Kalau mungkin santrinya lagi sakit, sifat keibuan dari pembina pondok itu muncul. Tetapi kalau lagi bandel gimana itu? Aduh, itu Sifat kayak bapaknya ya. kakak kalau lagi marah itu. Iya, 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 gitu. iya. Jadi pembina itu apa namanya? Ada macam-macam sifatnya ya. Bisa menjadi ibu, bisa menjadi bapak, bahkan bisa menjadi kakak, bisa menjadi Ya. sahabat. Betul tidak ya? Luar biasa ya kegiatan di pondok. Ya, kemudian kalau latar belakang Ustadznya bagaimana sih? Dari mana aja sih daerahnya? Atau dari Mamuju atau dari mana? Kalau saya tahu dari Mamuju mungkin Ustadz. Saya. Oh ya ya ya. Yang Terus lain, kalau yang yang lain lain dari mana? itu dari Solo. Oh, dari Jawa. Dari Jawa ya. Wah, Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian, di MBS itu pembinaannya itu luar biasa ya. Kita datangkan dari Jawa langsung ya, dari Ya. Solo ya, dan juga mungkin dari daerah-daerah lain. Nah, jadi ya bagaimana itu? Apakah Ustadznya mungkin apa kesan selama di MBS dibina oleh asatid di MBS? Kesannya bagaimana? Kesannya itu kayak dapat pengalaman ketemu orang baru. Pemirsa media SMA Tanwir yang berbahagia. Jadi ini mungkin segmen perdana kita ya, episode perdana kita di podcast ngaji bareng santri, ya, ngobrol seputar kehidupan pondok pesantren. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, jadi mungkin ya ini adalah statement terakhir ya bagi Ustadz dan juga mungkin Fadil, nanti bisa mungkin di atau mungkin langsung Fadil duluan mengucapkan statement terakhir. Silakan kata-kata terakhir mungkin bagi pemirsa. Jadi para pemirsa yang mungkin ada berkeinginan untuk lanjut ke pondok, jangan takut untuk lanjut. Karena kenapa?
Mungkin dalam pikiran pondok itu seperti penjara lah. Mungkin dalam segi pegang HP kita nggak pegang. Ya, ya. Tapi itu semua tergantikan dengan adanya teman-teman dan kegiatan seru lainnya. Ya, kegiatan seru ya yang ada di Ya. pondok ya. Jadi jangan takut masuk ke pondok. Oke? Di pondok itu luar biasa loh. Kayak ini santri Fadil ini luar biasa ya, daripada Apalagi- kalian masuk sekolah umum yang mungkin masih ya begitulah. Apalagi kalau di pondok itu selain kita belajar agama, kita juga belajar banyak skill-skill seperti soft skill begitu. Apalagi itu berkegantungan dengan slogan pondok kita, ya. yaitu paham agama multi talenta. Oke, paham agama, multi talenta. Oke, mungkin cukup sekian ya statement Ya. dari Fadil ya. Jadi cukup sekian dari saya mungkin. Jadi buat kalian yang masih mondok untuk saat ini ya, nikmatin prosesnya. Nah, buat yang sudah lulus, jangan lupa balik ke pondok. Jadi santri MBS mungkin yang menonton ini yang sudah lulus, jangan lupa balik ke pondok ya. Minimal kirim doa dah sama sedekah di pondok itu ya. Karena pondok itu rumah kedua yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Oke, ada kutipan mungkin dari Kiai Ustadz ya, ketika Ustadz masih mondok dulu. Diharapkan kepada para santri, beliau itu mengatakan, Udkhulu fi ma'hadi kafah. Tahu tidak artinya apa? Masuklah ke pondok dalam keseluruhan. Iya, betul. Oke, betul Fadil. Jadi, udkhulu fi ma'hadi kafah. Yang artinya apa? Masuklah ke pondok itu dalam seutuhnya atau keseluruhan. Jadi, ya kalau kita niatnya menuntut ilmu, ya sudah, fokus nuntut ilmu. Ya, jangan berpikir kemana-mana. Ya, seperti itu. Untuk kita bisa menjadi betah di pondok. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa saksikan video ini entah itu di Instagram MBS, Facebook MBS, TikTok MBS, dan juga di YouTube channel MBS. Mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.